Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Kanene Official, yang dimana channel kami ini sempat vakum kurang lebih setahun karena kesibukan pribadi masing-masing, sehingga kita memutuskan untuk pending dulu untuk pembuatan videonya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali di channel ini. Semoga kembalinya kami ini bisa memberikan hiburan kepada teman-teman di luar sana, mungkin bisa menginspirasi juga nantinya. Jadi kali ini saya berdua, tadinya bertiga karena Bang Rahim tidak bisa, kemudian digantikan oleh Bang Ari. Bang Ari ini adalah kameramen, cuman kayaknya Bang Ari belum bisa karena tidak ada yang menghandle kamera. Jadi kami berdua saja dengan Bang Halbi. Oke. Silakan untuk Bang Halbi disapa dulu teman-teman kita. Oke, assalamualaikum teman-teman, dari teman-teman subscriber Kanene Official. Hari ini kami kembali lagi buat konten. Setelah beberapa bulan kami vakum untuk membuat konten, dan sebuah kebahagiaan tersendiri juga buat saya bisa kembali menghibur teman-teman melalui konten-konten yang kami buat selama ini. Dan terima kasih kepada teman-teman sudah kembali ingin termotivasi untuk buat konten seperti ini. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Oke Bang, jadi malam hari ini kita mungkin tidak banyak karena ini semacam pengenalan kembali untuk kita merefresh, supaya teman-teman kita di channel ini tidak bertanya-tanya lagi kapan membuat videonya kembali, seperti itu. Untuk malam ini mungkin kita akan bercerita tentang kehidupan sehari-hari, entah itu hal-hal inspiratif selama kita hidup, ataukah tentang asmara, tentang keluarga, tentang persahabatan. Jadi semuanya akan kita bahas nanti. Saya berdua dengan Bang Halbi. Jadi mungkin kita akan gantian untuk bertanya, seperti itu. Jadi saya yang akan memulai. Jadi sedikit pertanyaan untuk Bang Halbi. Seperti ini Bang. Kan kita sudah lama berteman. Saya ketemu dengan Bang Halbi ini di akrab berteman itu sejak tahun 2011, kalau tidak salah, kelas 1 SMA. Jadi ini teman kelas saya di SMA. Kemudian pada tahun 2018 dipertemukan kembali di salah satu organisasi. Jadi makanya kembali terjalin hubungan pertemanan kami ini. Jadi yang ingin saya tanyakan ke Bang Halbi, selama ini, karena saya lihat Bang Halbi ini selama ini tuh kelihatan, mungkin kalau masalah ada, masalah pasti ada, cuman beliau mampu untuk menyembunyikan itu di depan kita semua. Jadi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara untuk selalu terlihat seperti kayak tidak ada masalah begitu. Jadi ya, kalau menurut saya pribadi, terkait bagaimana cara untuk tidak terlalu tidak terlalu terlihat ada masalah dalam pertemanan, perkumpulan. Tentunya ya saya rasa bahwa setiap orang itu memiliki masalah-masalah tersendiri, ya, baik di keluarga, di pekerjaan, tentunya ada masalah saja. Tetapi salah satu cara untuk supaya tidak memperlihatkan kepada orang lain itu, tentunya saya pribadi ada cara-cara tersendiri untuk tidak menampakkan bahwa saya memiliki masalah juga. Ya, saya rajin berteman, berkumpul bersama teman-teman ketika ada waktu. Itu adalah salah satu cara saya untuk tidak menampakkan masalah-masalah dalam hidup saya, sehingga dengan adanya teman-teman saya bisa menghilangkan semua masalah-masalah itu, meskipun nantinya juga akan saya pikirkan kembali untuk bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, intinya bahwa rajin-rajinlah kita berteman, rajin-rajin
berkumpul dengan teman-teman, sehingga ketika ada masalah-masalah yang kemudian bisa kita diskusikan bersama teman-teman seperti yang kita lakukan saat ini, itu bisa terpecahkan dengan tersendirinya. Mungkin seperti itu. Oke, jadi saya menangkap bahwa kita harus sering-sering bersosialisasi ke teman-teman kita supaya teman kita ini bahkan bisa menjadi ladang curhat kita nantinya untuk bercerita seperti itu. Jadi apa arti sahabat atau teman untuk Kanda? Oke. Kalau saya pribadi, teman itu adalah, atau sahabat itu adalah merupakan orang yang kemudian bisa berada di tengah-tengah kita ketika kita membutuhkan, ketika kita ada masalah, kemudian siapa yang kemudian menemani kita pada saat kita memiliki masalah, maka itu adalah sahabat. Makanya ada beberapa buku yang saya baca kemarin-kemarin itu, dia mengatakan bahwa seberapapun Anda berteman, ya, seberapapun jumlah teman Anda atau sahabat Anda, biarpun 1000, 1 juta, tetapi ketika kamu memiliki masalah dan siapa yang menemani kamu pada saat memiliki masalah, itulah sahabat yang sejati. Saya rasa seperti itu. Jadi intinya, siapa yang kemudian menemani kita pada saat kita di posisi terpuruk, itulah yang kemudian bisa kita katakan sebagai sahabat sebenarnya. Itu, Bang. Oke, sangat dalam sekali ya. Jadi menurut Bang Halbi itu, sahabat itu adalah orang atau satu orang yang terus bersama dengan kita pada saat kondisi apapun. Jadi sahabat ini bahkan lebih mulia dibandingkan 1000 teman yang ketika kita susah mereka hilang. Tapi satu orang ini, atau mungkin lebih dari satu, ada saja yang bisa dibantukan kepada kita seperti itu. Kemudian untuk kehidupan asmara ya, gak apa ya Bang? Oke, untuk kehidupan asmara, karena saya juga sedikit tahu tentang kehidupan asmara Bang Halbi ini, saya melihat orang ini, atau Bang Halbi ini, salah satu orang yang setia, yang sanggup LDR sampai berpuluh-puluh kilo, mungkin ada ratusan kilo. Kami juga sempat tahun lalu berkunjung ke sana. Mungkin kayak 2 tahun lalu ya, 1 tahun lalu, 1 tahun yang lalu kita berkunjung ke sana. Sampai sekarang pasangannya masih itu, dan itu sebuah apa ya, rasa respect yang tinggi kepada Bang Halbi. Dia mampu mempertahankan itu sampai sekarang. Jadi yang saya ingin tahu motivasinya sehingga bisa setia dengan satu orang, padahal ini LDR loh. LDR itu sangat susah teman-teman. Oke. Jadi saya rasa masalah LDR ini tergantung bagaimana kita bagaimana kita menikmati. Jadi meskipun kita dekat dengan pasangan kita hari ini, ketika kita tidak menikmati proses, maka juga tidak akan nikmat juga. Tetapi meskipun kita LDR atau jarak jauh, tetapi kita menikmati proses itu, maka saya rasa bahwa itu akan lebih indah sebenarnya. Dan saya merasa bahwa LDR yang paling yang paling buruk itu adalah ketika misal saya di sini kemudian dia di pangkuan orang lain, itulah yang namanya LDR paling tidak bagus istilahnya begitu. Jadi kalau masalah jarak ya enggak apa-apa sih sebenarnya kalau saya. Oke ya, kan ada kayak istilah bahwa percuma kita di sini selalu mengingatkan untuk dia makan, tapi di sana dia disuapin oleh orang lain. Jadi mungkin sebisa kita percaya dengan pasangan kita seperti itu. Pasti akan muncul, kadang akan muncul kecurigaan yang tiba-tiba datang di pikiran. Karena saya pun pribadi pernah merasakan apa yang namanya LDR. Jadi itu LDR itu ya semacam kita
berpacaran dengan angin, berpacaran dengan handphone. Kita sleep call, video call. Tapi setelah itu kita tidak tahu dia lagi apa. Bisa saja dia sedang bersama dengan orang lain. Itu bisa saja ya, bukan kita menuduh. Tapi kembali kepada kepercayaan diri kita sendiri bahwa kita pede bahwa dia tidak akan pernah bersama dengan orang lain selama kita juga bisa seperti itu. Oke ya, begitu ya? Iya, betul. Oke. Jadi tadi saya sudah memberikan 2 pertanyaan kepada Bang Halbi. Mungkin kita bertukar ya. Iya. Giliran Bang Halbi untuk bertanya kepada saya. Oke, terima kasih atas beberapa pertanyaan yang telah diberikan kepada saya, Bang. Ya. Saya kembali mungkin tidak akan jauh berbeda, tinggal kita bagaimana untuk membandingkan jawaban-jawaban kita hari ini sebenarnya. Nah, kita berbicara tentang persahabatan. Jadi saya mau bertanya juga ini kepada Bang tentang makna sesungguhnya tentang persahabatan itu. Kira-kira begitu, simpel saja, Bang. Oke, jadi arti sahabat bagi saya itu adalah orang yang pertama kali membantu kita pada saat kita ada masalah, dan orang yang pertama kali juga mengetahui bahwa pada saat kita senang. Bahkan sahabat ini bisa bukan melebihi saudara ya, kalau bisa sederajat lah dengan saudara. Karena apa? Bahwa ketika kita bersahabat, betul-betul bersahabat dengan 1 atau 2 orang, hampir semua dari masalah kita itu akan tersampaikan ke dia. Dan yang lebih hebatnya, dia mau mendengarkan. Jadi arti sahabat bagi saya itu adalah semacam orang yang saudara kandung dengan kita, ada orang yang bersaudara dengan kita, tapi kita dilahirkan di rahim yang berbeda. Mungkin begitu bagi saya, sahabat. Karena percuma juga kita punya banyak teman, seperti kata Bang Halbi, 1000 teman, 1.000.000 teman, tapi di saat kita ada masalah, mereka tidak kelihatan. Tapi ketika kita senang, pasti ada chat-chat yang masuk. Ketika kita gajian, ada chat-chat saja yang masuk. Traktir bang. Selama ini kamu kemana? Oke. Ketika saya susah, saya pasang story susah, mereka tidak ada respon sama sekali. Ketika kita pamer kesenangan kita di sosial media, masuk chat, traktir bang, atau segala macam. Yang bagi saya itu kayak apa ya? Percuma kita punya teman seperti itu. Dan yang paling parah lagi, kita punya teman kelihatannya baik di depan, tapi di belakang semacam menusuk. Pahamilah apa yang saya maksud. Jadi seperti itu, Bang. Kalau sahabat itu tidak usah banyak-banyak, 1, 2, 3, 4 orang itu sudah sangat banyak. Yang penting selalu ada di saat kita senang maupun susah, seperti itu. Oke, sangat menarik jawabannya. Ini memaknai tentang sahabat itu sendiri, teman-teman, bahwa ternyata kita tidak perlu memiliki banyak teman, tetapi tidak mampu untuk memberikan memberikan saran kepada kita, memberikan bantuan kepada kita di saat kita mengalami kesusahan. Jadi intinya bahwa berapapun teman kita, ketika mereka tidak mampu untuk bersama-sama dengan kita baik susah maupun duka, maka itu bukan sahabat sebenarnya. Dan pertanyaan yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan, ini masalah kembali saya juga mau balas dendam ya. Cek ya, intinya balas dendam tentang percintaan juga. Tadi saya dihantam habis-habisan masalah LDR tadi ini. Jadi kemudian juga katanya pernah LDR ya, pernah. Jadi saya mau bertanya ini, mana yang lebih
terasa indah suasananya di saat LDR atau di posisi saat ini? Kira-kira begitu. Itu saja, Bang. Oke, oke ya. Nah, seperti ini. LDR itu hanya bisa saya katakan LDR itu hanya bagi orang-orang yang kuat. Artinya kuat menahan hasrat-hasrat yang timbul di pikiran, bahwa akan selalu timbul pertanyaan, di sana dia sedang apa, dengan siapa, di mana. Dan ketika saya LDR, itu terbesit di pikiran saya. Saya tidak munafik. Saya orangnya termasuk orang yang selalu mengontrol pasangan saya. Bukan apa-apa, bukan saya selalu curiga, cuman saya selalu menjalin komunikasi. Karena apa? Ketika komunikasi berjalan dengan baik, seberapa jauh pun jarak kita menjalin hubungan, itu akan lebih terasa dekat. Tapi meskipun jarak kita hanya satu kota atau satu desa, satu kecamatan, tapi komunikasi kita jarang, bisa saja kita sebelum ke rumah pacar singgah di pacar kedua. Bukan berarti saya seperti itu ya, cuma saya melihat teman saya seperti itu. Tapi untuk teman-teman di luar yang memang LDR, silahkan, saya tidak melarang. Tapi LDR itu, kembali saya katakan, hanya bagi orang-orang yang kuat. Karena menurut survei dari BMKG bahwa LDR itu 10%-nya gagal, dan 90%-nya tidak terselamatkan. Jadi hampir ya, bisa dibilang 100% itu LDR itu gagal. Tapi ada juga LDR yang berakhir di pelaminan, seperti itu. Semoga Bang Halbi berakhir di pelaminan juga dengan pasangan LDR-nya. Jadi tadi pertanyaan juga, lebih enak mana, LDR atau berhubungan dekat? Tapi begini Bang, sama ada enaknya, ada yang tidak enak juga. Yang pertama, yang tidak enaknya, pastilah kita jarang ketemu, karena jauh kan. Paling, apalagi kalau sudah beratus-ratus kilo, paling ketemunya setahun 2 kali, 3 kali, ada yang 1 kali. Itu menjadi hambatan bagi kita. Kemudian kita lebih boros kuota. Kenapa lebih boros kuota? Karena apa? Otomatis ketika kita tidak punya kuota, pacar kita bisa saja chattingan dengan orang lain. Bisa saja chattingan dengan orang lain. Contoh, kita tidak beli kuota 5 hari. Perkara kuota 5 hari kita kosong, tiba-tiba kita aktif, kita sudah lihat cowok di story-nya orang lain. Jadi kuota ini bahaya ya. Jadi usahakan kuota itu selalu ada. Makanya saya juga selalu isi kuota, meskipun jarak saya tidak terlalu jauh, tapi saya usahakan selalu ada komunikasi lah dengan pasangan saya. Kemudian untuk hambatan-hambatan hubungan jarak dekat, kita dituntut untuk selalu bertemu. Bukan berarti bosan, kita tidak pernah bosan untuk bertemu dengan pasangan kita selama kita memang sayang, memang suka. Cuman kembali lagi, seperti kita ini pengangguran, bukan berarti menganggur tidak bekerja sama sekali. Cuman kita bekerjanya ketika ada yang membutuhkan tenaga kita. Kita bisa jadi buruh bangunan, kita bisa bisnis kecil-kecilan, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya seperti itu, mungkin saya kembalikan ke Bang Halbi ya, karena saya sudah menjawab tentang prinsip LDR saya berpasangan saya. Jadi silakan. Sebenarnya saya tadi ini ingin balas dendam, makanya saya bertanya kembali masalah asmara. Tapi kayaknya saya
guncang-guncang ini masalah LDR ya. Ya, memang sebenarnya LDR itu sangat berat ya, sangat berat sekali. Eh, Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu apa yang dilakukan di sana setelah menelpon dengan kita, misalnya setelah komunikasi dengan kita. Tetapi yang kemudian menjadi motivasi saya sehingga sampai saat ini saya masih bertahan itu kayaknya sudah 4 tahun LDR, Bang. 4 tahun 4 tahun LDR. Jadi alasan saya sehingga saya sampai saat ini masih tetap bertahan dalam LDR itu ya tentunya adalah melihat tujuan dari awal ya. Setiap sesuatu harus memiliki tujuan, harus memiliki sesuatu yang harus dicapai. Ya, jadi untuk mencapai sesuatu itu harus ada planningnya. Ya, dan itulah yang kemudian menjadi motivasi buat saya. Intinya bahwa kita cintai proses, kita optimis bahwa sesuatu hal yang kita cintai itu maka akan berbuah baik, akan berbuah manis, sehingga saya yakin suatu saat nanti akan dipersatukan. Seperti itu sebenarnya. Oke, luar biasa sekali ya prinsip LDR dari Bang Halbi. Oke, terakhir Bang ya, karena sudah masuk 20 menitan juga video kita. Saya meminta pesan dari Abang kepada teman-teman di luar sana, sahabat-sahabat Anda di luar sana, dan orang-orang yang bersahabat. Kemudian pesan juga untuk pasangan Anda atau orang-orang yang sedang menjalin hubungan jarak jauh. Jadi pesan saya untuk para sahabat-sahabat yang ada di luaran sana bahwa terciptanya sebuah sahabat yang baik itu ketika adanya komunikasi antara sahabat yang satu dengan sahabat yang lain ya. Jadi ketika kita memiliki sahabat, maka yang harus kita lakukan adalah sering-sering berkomunikasi, sering-sering ngajak ngopi lah, seperti itu kalau bahasanya anak muda. Karena sekarang ini banyak sekali acara-acara di luar sana, maka ajaklah sahabat kita. Jangan hanya sekedar didiamkan saja, tidak pernah komunikasi dengan mereka, karena itulah yang kemudian meruntuhkan persahabatan kita sebenarnya. Jadi intinya mari kita komunikasi dengan sahabat kita, komunikasi dengan teman-teman kita, sehingga kemudian itulah yang akan membentuk persaudaraan di antara kita semua. Kemudian yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan masalah LDR. Jadi buat teman-teman yang sampai saat ini masih LDR, tetaplah bertahan ketika ada tujuan atau ada niat baik dalam hubungan teman-teman, karena sebaik apapun ya, apapun yang kita lakukan, ketika niat itu baik, maka kita akan mendapatkan buah dari kebaikan itu sendiri. Jadi itulah yang kemudian menjadi prinsip saya, sehingga sampai saat ini saya masih sangat optimis, masih sangat yakin bahwa dialah yang kemudian akan menjadi pendamping hidup saya, seperti itu. Sekian dari saya, Bang. Luar biasa sekali ya. Mungkin itu bisa dicontoh teman-teman yang sedang LDR. Seperti Bang Halbi ini sudah 4 tahun LDR-nya dan lumayan jauh, melewati beberapa kabupaten ya, 2-3 kabupaten lah. Kemudian terakhir dari saya, bagi teman-teman yang bersahabat di luar sana, ingat selalu sahabatmu dimanapun Anda berada. Dan pesan saya juga, ingat semua muka-muka orang yang pernah membantu Anda ketika susah, dan ketika Anda sukses nanti balas kebaikan mereka. Kemudian untuk pasangan-pasangan yang LDR di luar sana, selalu saling mengabari, karena salah satu kunci terjalinnya LDR dengan baik itu adalah komunikasi. Karena tanpa komunikasi, kalian akan selalu timbul yang namanya kecurigaan. Mungkin videonya sampai sini saja Bang ya, karena sudah agak larut malam juga.
Kemudian permohonan maaf dari kami karena ada suara-suara pengganggu dari luar, entah itu karena jarak kami itu ke jalan poros lumayan dekat, jadi suara-suara mobil itu terdengar sampai ke sini. Insya Allah nanti ke depannya kita buat studio yang kedap suara, jadi suara dari luar itu tidak masuk ke dalam. Jadi tidak ada lagi Bang yang dibicarakan, jadi saya tutup saja video ini. Mudah-mudahan di video ini ada yang bisa diambil oleh teman-teman, walaupun ada salahnya, ada salah dari kami, salah-salah kata, mohon dimaafkan teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah.